Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah komputasi numerik yang berjumlah 4 orang. Dengan saya sendiri, Chandra Bayu Pratama, NIM 33321800037, dan ada 3 orang lagi teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sudrajat Afandi, NIM 33321600009. Saya bertugas sebagai editor video yang menggabungkan beberapa materi untuk diekspor menjadi satu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisya Putra dengan NIM 33321800004. Di sini saya bertugas sebagai pembantu kelompok untuk mencari materi yang nantinya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suryasyah dengan NIM 333218025 yang ingin menjelaskan tentang regresi linier. Langsung saja kita simak penjelasannya berikut dari codingan maupun dari soalnya. Kita menggunakan data yang tugas, sebenarnya ini tugas dari dosen. Ini datanya. Kita ingin menggunakan data ini, lalu kita menggunakan software MATLAB. Bisa nggak sih kita menggunakan software MATLAB, kita menghitung, kita mencari gitu regresi linier. Nah, langsung aja kita ke MATLAB. Nah, sedikit intermezzo aja. Apa sih regresi linier itu? Regresi linier adalah salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering digunakan pada data berskala kuantitatif. Itu biasanya bentuknya interval atau rasio. Nah, ini kita sedikit nge-review code listingnya aja ya. Oh iya, bagi yang mau listingnya nanti akan saya taruh di deskripsi video. Nah, ini pertama kita menggunakan data pertumbuhan tanaman ya. Pertumbuhan tanaman. Lalu data yang digunakan itu ada 7. Nah, ini data X atau data waktu. Kita menggunakan skalanya per minggu. Ini ada 1 minggu, 3 minggu, 7 minggu. Ini Y, ini progresnya, panjangnya gitu. Misalnya 1 minggu tuh panjangnya 2. Ini kita menggunakan satuannya cm, 2 cm, kalau 3 minggu 5 cm dan seterusnya. Nah, ini ada XB2. XB2 ini apa? Ini XB2 ini X kuadrat ya. X kuadrat yang ini. Jadi ada X kuadrat, ada X kali Y, ada Y aksen. Nah, X kuadrat ini nyarinya gimana? Ini nyarinya nih X ini dipangkatin 2. Jadinya hasilnya itu dan seterusnya. 3 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau X AY ini apa? X AY ini X kali X. X dot X ya. X dot Y, sorry. Nah, dari sini kita bisa lihat nih X dot, misalnya 1 kali 2, nah, terus 3 kali 5 dan seterusnya. Itu X dot Y ya. Ini JX ini apa? Ini sigma dari X, nilai X. Ini sigma dari nilai Y, ini jumlah ya. Berarti kalau X jumlah dari X itu JX itu ini jumlah dari seluruh ini jumlah dari seluruh Y, ini jumlah dari seluruh X kuadrat. Ini tinggal dijumlahin aja ya. Ini sama semuanya seperti itu seterusnya. Ini JX, JY, JX kuadrat, JX Y. Nah, lanjut kita ke anol ya, mencari anol. Anol nih nyarinya gimana? Nah, anol ini nyarinya nih JX kuadrat dikali JY dikurang JX dikali JXY dibagi jumlah data dikali jumlah X kuadrat dikurang
JX pangkat 2. Nah, ini ya. Bisa kita lihat nih. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil A0 itu 3,1716. Nah, kita nyari A1-nya ya. Ini jumlah data. Lalu JX ini jumlah XY dikurang jumlah X dikali jumlah Y. Jumlah dari Y dibagi jumlah data dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dipangkatkan 2. Nah, ini hasilnya, ini hasil A0 itu 3,1716, hasil A1 itu 0,9698. Nah, coba kita bandingin dari hasil hitungan manual ya. Ternyata bersama A0 nya 1716, A1 nya ini bersama. Lanjut. Nah, ini kita persamaannya itu ya. Ini buat nampilin ini. Buat nampilin persamaan. Nah, ini persamaan tumbal. Nah, ini nanti akan menggunakan A0, ini menggunakan A1. Nah, ini X-nya ini sama kayak yang di atas. Nah, Y-nya nih, Y-nya ini Y aksen. Y aksen. Cara nyari Y aksen gimana? Nyari Y aksen itu A0 ditambah A1 dikali ini ya, waktu skala minggu ini yang di atas ini. Nah, yang ini. Jadi didapat hasil seperti ini. Nah ini Y aksennya 4,1415, 6,0812. Nih, coba kita bandingin. Nah, sudah sama ya semua. Berarti sudah benar. Nah, terus ini plot ini untuk menampilkan gambarnya ya. Ini ada XA, ada YA, terus ini ada dotnya ini buat penandanya nanti ada X sama Y. X sama Y yang ini ya. Terus titelnya data pengamatan, X labelnya X, Y labelnya Y. Nah, ini kita cari error. Kita langsung cari error. Nah, ABS ini untuk apa sih gitu? ABS ini untuk nilai mutlak gitu. Supaya nilainya itu nggak ada minus, karena error kan nggak ada minus ya, langsung dimutlakin aja. Langsung ini nyari errornya gimana rumusnya. Ini YA dikurang A0 dikurang A1 dikali XA. Nah, ini errornya ya, sudah ketemu. Setelah di run, ini hasilnya errornya itu 2,1415 1,0812. Kita bandingkan kenapa ini kita yang data yang ini kita menggunakan data persen, sedangkan yang di MATLAB ini kita nggak menggunakan persen ya. Nah, ini error data. Nah, langsung ke ini JE. JE ini adalah sigma dari error. Kita jumlahkan semua error yang ada di sini. Yang ini errornya. Nah, inilah JE. Jumlah errornya. Nah, terus ini error E. Error ini adalah JE. JE ini jumlah error, sigma error dibagi data. Jadi nyari E ini nyari error rata-rata. Itu ketemu 1,6549. Misalnya kita cocokkan. Ini kalau error rata-rata ya. Error rata-rata ini kita menggunakan persen, jadi 18,47 sama aja. Ini buat menampilin print F-printnya untuk menampilkan ininya ya di command window. Nah, ini kita lanjut ke
grafiknya ya. Nah, grafiknya ini. Nah, ini yang merah ini grafiknya ini. Ini adalah grafik data nilai yang sebenarnya, atau bisa kita ini bilang Y-nya lah, data sebenarnya. Nah, yang poin-poin ini apa? Ini adalah data-data prediksinya. Nah, ini data-data prediksinya. Jadi seperti itu. Nah, dan terakhir ini di codingan. Ini ada persamaan regresi linier. Nah, ini 3,1716 ini A0, 0,9698 ini A1 X plus ini errornya ya, error rata-ratanya. Nah, error rata-ratanya kan tadi udah ketemu pakai ini 1,6549. Nah, kita cocokkan lagi dengan hasil perhitungan manual. Nah, ini A0 tambah A1 X plus E. Nah, ini sama ya, 3,1716 tambah 0,9698 tambah errornya. Nah, ini karena dalam bentuknya persen jadi 18,79. Karena yang di MATLAB ini tidak dalam bentuk persen, jadinya 1,6549. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Nah, di sini ada persoalan nih. Data pertumbuhan tanaman dengan X-nya itu buat menunjukkan waktu dan Y-nya itu buat menunjukkan panjangnya. Nah, data ini kita disuruh buat ngeproses dengan sistem regresi kuadrat. Oke, di sini saya akan menggunakan aplikasi MATLAB buat menyelesaikannya. Nah, di sini ada listing programnya nih. Oke, saya jelasin dikit. Nah, di sini ada display. Nih, dia buat tampilin teks di command window ya. Terus ada X input, masukkan nilai X, dia buat menginputkan nilai X. Yang Y juga sama, dia buat menginputkan nilai Y. Oke, jadi nilai X sama Y yang diinputkan itu jumlahnya harus sama. Jadi misalkan nilai X yang mau kita inputkan itu 10, maka output dari Y-nya juga harus 10 data. Nah, di sini ada sum X variabel ya. Nah, fungsinya itu sum dalam kurung X. Di sini buat menjumlahkan seluruh nilai X. Terus ada sum Y, dia buat menjumlahin seluruh nilai Y. Nah, N di sini tuh buat menghitung banyaknya jumlah data. Nah, terus ada sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini buat menghitung nilai total dari X kuadrat. Nih, fungsinya XI pangkat 2 ya. Variabelnya itu sum XK. Nah, sigma X pangkat 3 dia buat ngitung nilai total dari X pangkat 3. Nih, fungsinya nih XI pangkat 3. Dari masukkan ke variabel sum XK1. Terus sigma X pangkat 4. Nih, fungsinya XI pangkat 4 dimasukkan ke sum XK2. Terus ada sigma XY, dia buat ngitung nilai total dari perkalian X dengan Y. Terus ada sigma X kuadrat Y, dia buat ngitung nilai total dari X kuadrat Y ya. Nanti nilainya ditambahin, ditotalin. Nah, variabelnya itu sum XKY. Oke, nah berhubung di sini kita memakai metode regresi kuadrat, maka penyelesaiannya itu menggunakan metode matriks. Nah, di sini ada dua matriks, ada matriks A sama matriks B. Oke, matriks A itu terdiri dari matriks 3x3. Bisa dilihat sendiri variabelnya. Dan matriks kedua nih, matriks B, dia matriks satu baris 3 kolom ya. Nah, ini proses intinya itu dari for nih. Nah, dari sini nih. Ini buat ngitung atau mencari nilai A nih, A1, A2 sama A0. Nah, setelah diproses, maka ditampilin nih nilai dari si regresinya menggunakan fungsi frame.
nanti ditampilkan di command window persamaan regresi kuadratnya. Y sama dengan di sini tuh A0 nih, A0 plus A1X plus A2X kuadrat ya. Jadi nilai dalam kurung ini nih, persen 2,4F ini dia diganti sama A0. Di sampingnya itu dia diganti sama A1. Terus yang terakhir yang X kuadrat nih, itu dia diganti dengan A2. Oke, nah coba kita simulasiin. Tinggal di run aja. Nah, ke editor ya. Klik run. Ntar kita disuruh nih masukin nilai dari X. Nah, kita masukin sesuai dengan yang ada di tabel. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus nilai Y itu 1,1, 7,7, 13,6, 27,2, 40,9 sama 61,1. Enter. Oke, ini persamaan regresinya langsung ketahuan. Ini sama dengan A0 plus A1X plus A2X. Nah, kalau kita lihat dari nilai A nih yang di atas, yang paling kanan itu buat A2, yang tengah ini A1, dan yang paling kiri itu A0. Nah, nilai dari A ini kita masukin ke persamaan yang tadi ya. Maka didapat Y sama dengan A0 nya 1,6571 plus A1 nya itu 2,9486 X plus A2 nya itu 1,7714 X kuadrat. Nah, itu yang menggunakan listing program. Nah, saya juga akan menjelaskan yang versi simpelnya, yaitu dengan cara ngimpor data doang. Oke, tadi dijelasin menggunakan listing program yang lumayan cukup rumit ya. Nah, nanti listingnya ini saya taruh di deskripsi video. Oke, nah cara kedua ini itu caranya lebih simple. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, caranya itu kita cuma tinggal impor data doang. Jadi data dari Excel ini kita impor ke MATLAB. Oke, caranya ke menu home, terus impor data nih, impor data. Nah, si file Excel ini kita masukin nih ke sini, cari di mana filenya. Nah, di sini kan filenya XY namanya ya, sama XY. Kita open aja. Oke, tunggu beberapa saat. Nah, ntar tampilan seperti ini. Oke, nah pilih output type tipenya nih ke kolom vector. Oke, terus variable name row-nya itu 1 aja. Nah, kita ganti sama X, yang B-nya ini bawahnya ya, ganti dengan variable Y. Oke, langsung impor data aja. Nah, sesudah diimpor, dia akan masuk ke workspace nih, nilai X sama Y-nya ya. Nah, gimana cara memproses data tersebut? Nah, klik di command window nih, ketik scatter ya, scatter X, Y. Habis itu enter. Nah, di sini akan muncul nih data X sama Y-nya. Oke, jadi data-data tadi itu dimasukin ke grafik nih, tapi bentuknya masih bulat-bulat, belum ketahuan garis regresinya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita ke menu tools, pilih basic fitting. Ya, nah di sini nih kalian pilih yang kuadratik. Nah, karena kita kan
pengennya diselesain pakai regresi kuadrat, jadi kita pilihnya yang kuadratik. Nah, signifikan digit tuh buat menentukan jumlah digitnya ya, atau angka di belakang koma. Kita pilih 5. Terus solve equation buat menunjukkan ke persamaannya. Nah, ini persamaannya Y sama dengan 1,7714x kuadrat plus 2,9486x plus 1,6571. Nah, coba kita bandingin dengan persamaan sebelumnya. Saya udah masukin ke notepad. Nih. Persamaannya sama ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan regresi kuadrat ini ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan listing program yang lumayan ribet. Nah, yang kedua ini tinggal ngimpor data doang. Oke. Nah, mungkin cuman itu doang yang dapat saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.